pH-nya berada di angka 6,5 6,4 teman-teman. Jadi berarti airnya bagus teman-teman ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Millennial Farm. Tentunya bersama saya Ridwan teman-teman ya. Oke, pada kali ini kita akan mereview dua alat pertanian yang sangat wajib dimiliki oleh petani teman-teman ya. Khususnya petani hidroponik. Apa itu? Nah, ini teman-teman. TDS meter dan juga pH meter. Nah, jadi kita bukan cuma akan mereview teman-teman ya, tapi kita akan menjelaskan apa itu TDS dan juga pH dan juga berapa harganya serta bagaimana cara penggunaannya teman-teman. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu teman-teman ya. Dimulai dari TDS. TDS adalah singkatan dari Total Dissolved Solid yang dalam bahasa Indonesia berarti jumlah zat padat terlarut. Nah, TDS ini merupakan indikator dari jumlah zat atau partikel dari senyawa organik maupun senyawa non-organik teman-teman ya. Nah, pengertian terlarut di sini mengarah kepada partikel zat padat di dalam air yang memiliki ukuran kurang dari 1 nanometer. Kemudian satuannya biasanya disebut dengan ppm, part per million teman-teman ya. Atau dalam satuan Indonesianya disebut dengan miligram per liter atau mgl. Nah, yaitu untuk pengukuran konsentrasi massa kimiawi yang menunjukkan berapa banyak gram dari suatu zat atau larutan yang terkandung dalam 1 liter cairan teman-teman. Nah, dan ini TDS ini bisa mengukur semuanya teman-teman ya. Yaitu dia bisa mengukur unsur hara mikro dan unsur hara makro teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman ya yang menjadi alasan kenapa budidaya hidroponik itu lebih cepat panen dan juga memiliki hasil panen yang maksimal. Nah, karena kebutuhan nutrisi dari tanaman itu kita berikan sesuai dengan porsinya teman-teman ya. Nah, jadi misalkan kita menanam pakcoy nih, itu di usia 5 hari itu nutrisinya misalkan 300. Nah, di usia 10 hari kita tingkatkan jadi 500 teman-teman ya. Nah, dan seterusnya. Jadi bisa terukur tuh apa yang menjadi kebutuhan tanaman kita. Coba bayangkan kalau misalkan ketika kita budidaya hidroponik, kita tidak menggunakan alat ini teman-teman ya. Nah, bisa jadi nanti nutrisi yang kita berikan itu mungkin bisa terlalu rendah ataupun terlalu
tinggi teman-teman ya. Kalau terlalu rendah itu bisa menyebabkan si tanaman jadi pertumbuhannya kurang maksimal. Bahkan bisa menyebabkan busuk akar dan juga kuning daun teman-teman. Kalau busuk akar itu disebabkan karena kandungan air dan juga kandungan nutrisi itu tidak seimbang. Jadi si akar bisa menjadi busuk teman-teman ya. Oke. Nah, yang kedua teman-teman ya, itu adalah pH meter. Nah, pH itu adalah singkatan dari power of hydrogen teman-teman ya. Jadi power of hydrogen itu adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan suatu tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan, teman-teman. Nah, jadi selain dari nutrisi yang kita ukur menggunakan TDS tadi, teman-teman ya, pH juga sangat berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Kenapa? Karena di setiap daerah itu tentu tingkat pH-nya itu beda-beda, teman-teman. Tergantung dari curah hujan ataupun tergantung dari limbah rumah tangga, teman-teman ya. Nah, untuk tanaman hidroponik sendiri itu yang namanya pH itu harus tepat, teman-teman. Kenapa? Karena kita dalam membudidaya tanaman secara hidroponik itu kita hanya menggunakan air. Nah, dan airnya itu harus terjaga pH-nya. Kenapa? Karena kalau misalkan pH terlalu rendah, misalkan di angka 5 ataupun 4, itu akan menyebabkan tanaman tidak akan tumbuh dengan maksimal. Kalau misalkan tanaman buah seperti melon ataupun stroberi dan juga semangka hidroponik, teman-teman ya, itu akan buahnya kecil-kecil, teman-teman. Nah, dan juga kalau misalkan pH-nya terlalu tinggi, misalkan di kisaran angka 8-10, itu akan menyebabkan si tanaman kita itu akan mudah sekali terserang penyakit, teman-teman, dan juga virus. Jadi istilahnya kekebalan si tanamannya itu terhadap penyakit berkurang, teman-teman. Nah, jadi sangat penting. Nah, tentu pH ini berbeda dengan nutrisi, teman-teman. Kalau misalkan nutrisi itu kan bertahap, misalkan dari usia 5 hari itu 300, di usia 10 hari itu 500, teman-teman ya, dan di usia 15 hari 700 dan seterusnya, terus meningkat, teman-teman ya, secara bertahap. Tapi kalau pH itu ketika kita pertama menanam dan juga sampai ke panen itu tetap, teman-teman ya. Misalkan kita contoh di budidaya pakcoy, itu kita membutuhkan pH 6 sampai 6,5. Nah, ketika kita pertama menanam sampai ke panen, itu pH-nya jangan sampai berubah, teman-teman. Harus berada di antara 6 sampai 6,5. Nah, dan kita ceknya itu setiap hari, teman-teman. Nah, apakah pH bisa berubah-ubah? Tentu bisa, teman-teman ya. Apalagi teman-teman kalau misalkan hidroponiknya itu di lahan terbuka misalkan ya. Itu ketika ada turun hujan, teman-teman. Nah, itu pH-nya bisa menurun. Ataupun teman-teman nanti terlalu panas, itu juga pH-nya bisa berubah. Nah, jadi kedua itu sangat penting, teman-teman ya, antara ppm dan juga pH. Nah, jadi itu tadi, teman-teman ya, penjelasan tentang ppm atau TDS meter dan juga pH meter. Mudah-mudahan teman-teman mengerti apa yang disebut dengan TDS dan juga pH meter, teman-teman ya. Nah, kita sekarang lanjut ke harga, teman-teman ya. Nah, untuk harga sendiri, dulu saya itu beli ini, teman-teman ya. Untuk TDS sendiri ini murah, teman-teman. Waktu tahun 2019 bulan Januari itu saya belinya di harga 25.000, teman-teman. Di harga 25.000. Kemudian pH ini agak mahal, teman-teman. Ini harganya sekitar 40.000. Jadi beli dua ini saya menghabiskan biaya sekitar 65.000, teman-teman ya. Nah, cuma kalau untuk TDS ini kita cuma dapat sarungnya aja, teman-teman ya. Tapi kalau untuk pH kita dapat box, kemudian sudah dapat box, kita dapat obeng untuk kalibrasi di sini, teman-teman ya. Dan juga kita mendapatkan dua larutan penurun dan juga peninggi pH, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi cukup murah, teman-teman ya. Cukup 65.000 kita sudah dapat alat ini, teman-teman. Nah, kalau sekarang mungkin tahun 2020 bulan Mei harganya mungkin agak mahal, teman-teman ya, atau menurun. Saya juga tidak tahu, teman-teman. Oke, sekarang kita ke cara pakainya, teman-teman, seperti apa, yuk. Oke, sekarang kita cek berapa pH air minum biasa, teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini sudah saya sediakan air minum biasa, air hangat, air nutrisi rendah, air nutrisi tinggi. Oke, kita lakukan pengecekan pH dulu, teman-teman ya. Kita akan lakukan pengecekan pH di air minum biasa, teman-teman. Oke, kita sudah siapkan alatnya. Bisa lihat. Nah, teman-teman ya. Oke, kita akan cek pH-nya berapa.
Tuh teman-teman, lihat pH-nya, oh tidak kelihatan ya. pH-nya berada di angka 6,5 teman-teman ya. Ntar bisa dilihat pH-nya berada di angka 6,5 6,4 teman-teman. Jadi berarti airnya bagus teman-teman ya. Nah, untuk pH cukup sederhana teman-teman ya. Sekarang kita coba cek pH air hangat teman-teman. pH air hangat itu berada di angka, loh yang air hangat ini malah turun teman-teman ya, 6,2 6,3. Bentar teman-teman, kita seperti ini teman-teman ya. Sekarang pH air nutrisi. Nah, pH air nutrisi ini rendah teman-teman ya, berada di angka 4,9 sampai 5,0. Bisa dilihat teman-teman. Nah, ini karena ini tuh nutrisinya terbuat dari campuran pupuk dan juga M4 teman-teman ya. M4 itu adalah hasil dari fermentasi. Ini teman-teman, fermentasi apa? Fermentasi limbah organik teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke nutrisi dengan kadar tinggi teman-teman ya. Nah, ini juga sama teman-teman ya, di angka 4,6. Nah, jadi nanti nutrisi ini teman-teman, sebelum kita aplikasikan ke tandon, kita harus stabilkan dulu pH-nya. Nah, dan saya pun biasa menaikkan pH-nya menggunakan deterjen teman-teman ya, karena lebih cepat. Oke, sekarang kita cek suhu teman-teman ya. Cek ppm. Nah, kita cek ppm dulu nih. Oke teman-teman, sebelum kita lakukan pengecekan, saya akan menjelaskan dulu teman-teman ya beberapa indikator di sini teman-teman ya. Jadi di sini ada yang namanya hold, temperatur, dan juga on off. Nah, kalau on off untuk menyalakan seperti ini teman-teman ya. Kalau hold itu untuk mengunci mengunci nilai ppm yang sudah terukur. Seperti ini contohnya teman-teman. Misalkan kita cek di sini. Nah, kita harus tekan hold. Nah, kalau kita pencet hold, dia akan diam. Nah, kalau misalkan kita lepas holdnya, nah dia akan kembali ke 0. Nah, misalkan kita cek di sini. Nah, kalau misalkan tidak kita pencet hold, kalau misalkan kita tidak tekan hold teman-teman ya, nah itu akan 0 lagi. Oke. Dan di sini juga ada temperatur teman-teman. Nah, temperatur itu bisa dilihat. Nah, ini air hangat itu 33 derajat Celcius. Nah, kita tekan ini lagi teman-teman ya. Kita kunci dengan menekan hold. Nah, berada di 34 derajat Celcius. Nah, teman-teman bisa dilihat. Tapi ini bukan cuma derajat Celcius teman-teman ya. Tapi di sini ada juga Fahrenheit. Nah, kita cek lagi ke Fahrenheit. Nah, tadi 36 derajat teman-teman ya. Kalau kita konversikan ke Fahrenheit itu jadi 98 Fahrenheit teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman ya. Jadi fungsi dari hold, fungsi dari temperatur, dan juga on off teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek kadar nutrisi yang rendah dulu teman-teman. Wah, ini bukan rendah, ini terlalu tinggi teman-teman ya. Ini nutrisinya berada pada angka 134 kali 10. Bisa lihat teman-teman. Nah, jadi dalam membaca ini teman-teman ya, tarik saya ini dulu supaya mudah teman-teman ya. Saya buang dulu nutrisinya.
Nah, kita tambahkan air biasa teman-teman. Wah, masih besar juga. Wah, ternyata masih besar teman-teman. Nah, sip. Nah, bisa lihat teman-teman ya. Di sini tertera 3 angka teman-teman. Nah, jadi di sini itu 3 angka di kisaran 865 ppm teman-teman ya untuk larutan yang ini. Ini 865 ppm. Nah, sekarang kita coba cek di nutrisi yang ini teman-teman ya, berapa ini? Wow, mantap. Ya, sip, kita kunci. Nah, setelah kita kunci, bisa dilihat teman-teman. Ini jadi 247. Nah, jadi 247 ini teman-teman, kalau kita perhatikan di sebelah sininya, nah itu ada kali 10 teman-teman. Nah, kali 10 itu artinya berarti 247 ini dikali 10. Berarti itu sama dengan 2470 ppm teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang ini tadi itu sekitar sekitar 900 atau 800 teman-teman ya. Nah, 936, tapi yang ini bisa dilihat itu 2000, sekitar 2500-an teman-teman ya. 2600-an kali 10. Jadi nutrisinya sangat besar teman-teman. Nah, dan cara membacanya seperti tadi. Kalau misalkan kita menginginkan kadar ppm-nya itu lebih dari 1000 teman-teman ya. Nah, maka kita harus lihat ini nih, indikator di ujung ini teman-teman. Indikator di ujung ini itu harus ada kali 10-nya. Kalau misalkan di sini sudah ada kali 10, berarti itu sudah menunjukkan per 1000 teman-teman ya. Tapi kalau misalkan belum ada kali 10 di sini, berarti itu masih dalam ratusan. Oke, seperti itu teman-teman cara pakainya teman-teman ya, mudah. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika kita sudah beres menggunakan ini teman-teman. Nah, di sini karena kita menggunakan nutrisi teman-temannya, dan nutrisi itu mempunyai kadar keasaman yang berbeda-beda dan sangat tinggi. Nah, berarti kita harus rajin-rajin dalam merawat ini teman-teman. Jadi setelah kita pakai ini tuh kita cuci teman-teman. Cucinya kita bisa menggunakan sabun, kita sikat teman-teman ya, atau bisa dengan kita rendam dengan air hangat seperti ini, kita kocok-kocok. Nah, setelah kita kocok-kocok seperti ini, baru nanti kita cuci dengan sabun teman-teman ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan, karena kalau misalkan indikator di sini sampai rusak teman-teman ya, itu nanti tingkat membacanya tidak akan akurat teman-teman. Nah, itu bolhamnya nih yang pH meter teman-teman ya, itu bolhamnya harus selalu bersih. Nah, ini juga sama nih. Nah, kalau misalkan itu tidak kita lakukan, maka ini akan cepat rusak teman-teman ya. Dan saya sudah menggunakan ini sekitar 1 tahun lebih, dan alhamdulillah belum ada kendala teman-teman ya. Dan ini pun masih akurat. Kemarin saya sudah kalibrasi dan ternyata hasilnya masih lumayan akurat teman-teman ya. Ya teman-teman, terima kasih telah mengikuti videonya sampai akhir. Dan untuk video reviewnya mungkin sampai di sini aja teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan ada perkataan saya yang salah, mohon dikoreksi. Dan juga apabila ada yang teman-teman ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya.
Oke, kita sama-sama belajar tentang bertani hidroponik teman-teman. Oke, cukup begitu aja dari saya Iwan Ridwan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial.